Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renatini Ramadan dengan NPM 247833029 dari kelas TRPL 3A. Nah, di sini saya akan mempraktikkan untuk konsep Ethernet channel, lalu Ether channel LACP, Ether channel PAGP, dan Ether channel layer 3. Nah, sini saya akan langsung mempraktikkannya. Nah, di sini kita itu membuat servernya dulu. Kok server? Saya salah. Oke. Kita buat switchnya dulu. Oke. Kemudian kita hubungkan kabel ini. 1, 2. Oke. Sudah terhubung. Hubungkan menggunakan dua kabel, coba. Nah, ketika dua switch kita hubungkan menggunakan dua kabel seperti ini, maka nanti akan ada salah satu interface yang blocking, di mana itu diblok oleh spanning tree. Jadi kalau kita lihat di sini, yang blocking itu adalah FA02 di switch 0. Atau di sini saya coba hapus dulu nama-namanya, saya coba hilangkan dulu nama-nama interface biar lebih enak lihatnya. Kita masuk ke preference, kemudian ada always show port label, kita hilangkan. Nah, perhatikan dia ada yang di blocking, yaitu di switch 0. Begitu juga ketika kita tambahkan satu kabel lagi. Maka nanti yang di blocking itu adalah dua interface. Nah, perhatikan di sini, dua interface di block. Jadi yang nyala itu hanya satu interface. Karena kalau misal ada dua interface yang nyala barengan, pasti nanti terjadi looping. Jadi spanning tree akan memblokir dua interface. Kalau misal tiga interface yang terhubung seperti ini. Kalau misal nanti yang terhubung ada 4 interface, ya berarti nanti yang diblok itu 3 interface. Jadi tetap aja yang nyala hanya satu interface. Nah, biasanya kita memerlukan bandwidth yang tinggi antar switch. Jadi contohnya misal nih, kita punya interface 100 MB karena 100-nya 3 channel kan yang terhubung nggak bisa 300 MB. Oke. Jadi di sini ini tadi 4 ya, ini saya coba hapus dulu 1. Seperti ini. Nah, ini kan yang terhubung 3 kan ya. Tapi yang 2 diblok. Jadi bandwidth-nya itu nanti hanya 100 MB. Nah, maka dari itu kita bisa memanfaatkan Ether channel di sini. Jadi Ether channel itu ibarat menggabungkan 3 kabel ini menjadi satu. Jadi intinya dari misal kita punya 4 kabel, 5 kabel, 3 kabel itu terhubung, tapi yang hidup itu hanya satu. Jadi mau dari banyaknya kabel yang hidup itu hanya satu. Virtual kabel. Ada satu kabel akan. Oke. Kita lanjut. Beberapa interface bukan Ether channel. Nah, untuk Ether channel itu open standar P, artinya kita hanya bisa menggunakan PAGP ketika switch Cisco ketemu switch Cisco. Kalau nanti ada juga. Nah, untuk saat ini kita fokus dulu dengan PAGP Cisco. Kalau sebenarnya enable conft. Oke, kita ke switch. Now. Kita in conft. Kita masuk ke interface-nya. Dalam hal ini interface yang terhubung ke switch 1 itu adalah FA01 sampai FA03. Jadi interface range. Nah, kita hidupkan dulu ininya. Preference. Kita hidupkan lagi. Kita ulang.
3. Oke, di sini. FA01 sampai 3. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasikan terang. Jadi kita tahu bahwa interface yang terhubung ke switch itu harus dikonfigurasikan terang ya. Jadi di sini switch port mode terang. Jadi kita tahu bahwa interface yang terhubung ke switch itu harus dikonfigurasikan terang ya. Jadi di sini switch port mode terang. Nah, sekarang FA01 sampai 3 itu sudah kita konfigurasikan terang. Selanjutnya, baru kita bisa mengkonfigurasikan Ether channel-nya. Caranya adalah channel group, saya tanda tanya. Di sini ada 1 sampai 6, artinya kita bisa membuat 6 Ether channel dalam satu switch. Di sini kita bisa masukkan 1, kemudian mode, saya tanda tanya lagi. Nah, di sini ada beberapa pilihan mode. Untuk LACP itu pilihannya adalah aktif dan pasif. Kalau PAGP nanti pilihannya auto sama desirable. Nah, untuk video kali ini kita fokus dulu yang LACP. Dia menempel switch 0 aktif, switch 1 pasif. Maka nanti LACP akan berhasil. Tapi kalau misal switch 0 pasif, switch 1 pasif, kan sama-sama nunggu ya, maka LACP tidak akan seperti berhasil, pasif, ini adalah aktif. Nah, di sini kalau misalnya salah satu kabel aktif nih, ketemu pasif yang di sebelah sini, itu bakalan aktif. Kalau aktif ketemu aktif, dia akan aktif. Tetapi kalau pasif ketemu pasif, dia tidak akan aktif. Karena kalau dua kabel itu nggak aktif ya, jadi nggak aktif. Kalau kabel satunya aktif dan satunya nggak aktif, itu masih bisa untuk menjadi aktif dan pasif. Aktif mengajak, kalau kasihkan Ether channel, kita masuk ke interface. Selanjutnya kita konfigurasikan Ether channel di switch 1. Switch 1. Di sini enable conf T. Kita masuk ke interface range-nya. Pertama kita konfigurasikan terang, switch port mode terang. Selanjutnya TFA 01 sampai 3. INT FA INT RAM FA 01 sampai 3. INT RAM FA 01 1 sampai 3. selanjutnya kita konfigurasi. Lalu kita langsung switch port mode terang. Konfigurasikan untuk Ether channel-nya. Jadi channel group. Nah, karena tadi di switch 0 kita sudah pakai 1, maka di switch 1 kita juga harus pakai yang 1. Bebas sebenarnya ya, mau pakai 1 sampai 6. Intinya kalau yang terhubung itu harus sama. Jadi channel group 1 mode. Nah, tadi kan di switch 0 aktif ya. Nah, di switch 1 itu bebas. Teman-teman mau pakai aktif lagi bisa, mau pakai pasif juga bisa.
Contohnya di sini misal saya pakai pasif. Oke, nah ini sudah selesai. Kita akan tunggu beberapa saat sampai nanti hijau semua. Atau kalau misal teman-teman nggak mau nulis. Untuk pengujiannya, kita bisa menggunakan command seperti ini. Do show either channel summary. Untuk pengujiannya, kita bisa menggunakan command seperti ini. Do show either channel summary. Perhatikan di sini ada PO nya, kita bisa menggunakan command seperti ini. Do show either channel summary. Nah, di sini kita bisa lihat ada tampilan-tampilan kayak D besar itu down, P besar itu import channel, I itu standalone, S kecil itu suspend, R itu layer 3, U itu in use gitu. Perhatikan di sini ada PO1. PO ini artinya port channel. Kemudian 1 di sini sesuai dengan channel group yang kita gunakan tadi. Kita tadi kan menggunakan channel group 1 ya. Maka sepertinya ada yang terlewat. otomatis hijau semua. Sebenarnya ya, mau pakai 1 sampai 6. Intinya kalau yang terhubung itu harus sama. Jadi channel group 1, mode. Nah, tadi kan di switch 0 aktif ya. Nah, di switch 1 itu bebas. Teman-teman mau pakai aktif lagi bisa, mau pakai pasif juga bisa. Contohnya di sini misal saya pakai pasif. Oke, nah ini sudah selesai. Kita akan tunggu beberapa saat. Contohnya di sini misal saya pakai pasif. Oke, nah ini sudah selesai. Kita akan tunggu beberapa saat sampai nanti hijau semua. Atau kalau misal teman-teman nggak mau nunggu, teman-teman bisa fast forward time. Jadi di sini saya misal fast forward time. Nah, perhatikan dia sekarang hijau semua ya. Nggak akan ada yang orange. Untuk pengujiannya, kita bisa menggunakan command seperti ini. Do show either channel summary. Perhatikan di sini ada PO1. PO ini artinya port channel. Kemudian 1 di sini sesuai dengan channel group yang kita gunakan tadi. Kita tadi kan di sini ada SU. S besar itu artinya otomatis dibuatkan interface virtual namanya port channel. Channel group yang kita perhatikan di sini ada PO1. PO ini artinya maka otomatis dibuatkan interface virtual namanya port channel 1. Kemudian di sini ada SU. S besar itu artinya adalah layer 2. Kemudian U besar itu artinya adalah in use. Jadi Ether channel ini layer 2 dan digunakan. Protokolnya LACP, portnya adalah FA01 sampai 3, dan semuanya P besar. P besar itu artinya adalah in port channel. Nah, jadi artinya sekarang port channelnya itu sudah aktif di switch 0. Kalau kita cek di switch 1, harusnya sama. Do show either channel summary. Perhatikan di
di sini ada PO1, SO harusnya sama. Do show either channel summary. Nah, bisa dilihat di sini O01, lalu di sini ada SD, ininya LACP. Perhatikan di sini ada PO1, SU, S besar, U besar, artinya adalah layer 2 in use, kemudian protokol LACP dan F01 sampai 3 semuanya P besar. P besar artinya in port channel. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang semua interface, ketika interface ini sudah nih, karena harusnya nanti di satu interface, maka tentu saja tidak akan ada yang blocking. Sekarang kalau misal kita coba tambahkan PC, harusnya nanti dia bisa saling komunikasi. Oke, seperti ini. Oh maaf, ini kita hubungkan kabel juga. Kemudian kita konfigurasikan IP address. Misal 192.168.1.1. Kemudian PC1 ini 192.168.1.2. Oke, ini masih orange ya. Ini kita bisa fast forward time. Kemudian kita coba ping 192.168.1.2. Perhatikan dia berhasil. Jadi sebenarnya ini sama saja dengan satu kabel. Biasanya kan kita prakteknya hubungkan switch ke switch cuma satu kabel kan ya. Tapi sekarang kita gunakan 3 kabel dan aktifkan Ether channel. Perbedaannya hanya di sisi bandwidth-nya. Kalau satu kabel tentu saja bandwidth-nya 100 MB, tapi kalau 3 kabel seperti ini sekarang bandwidth-nya jadi 300 MB. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Pada video berikutnya kita akan belajar konfigurasi Ether channel menggunakan PAGP. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, ini bisa. Untuk video kali ini, pada video Oke, kita langsung lanjut ke selanjutnya. Itu untuk kali ini PAGP. kita Tadi akan kan belajar konfigurasi Ether channel menggunakan PA. Akan menambah antara switch satu ini dengan switch yang baru saja kita 560 ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi untuk switch. Kita pakai yang ini. 3560. Oke, misal seperti ini. Kemudian saya hubungkan kabel antara switch satu ini dengan switch yang baru saja kita tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita nanti akan mengkonfigurasikan Ether channel antara switch 1 dengan multi-layer switch yang baru saja kita tambahkan oleh spanning tree. Nah, yaitu di sini kita bisa kemudian Kita ke switch 1. channel group. Nah, tadi kan kita sudah pakai 1 untuk interface yang mengarah ke switch 0 ya. Nah, maka dari itu untuk interface yang mengarah ke multi-layer switch kita harus pakai selain 1. Jadi misal kita pakai 2.
Kemudian mode, saya tanda tanya. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk PAGP, mode yang bisa kita gunakan adalah auto dan desirable. Ini sebenarnya sama dengan aktif dan pasif tadi. Kalau auto itu nunggu, kalau desirable itu mengajak. Jadi desirable itu sama dengan aktif, auto itu sama dengan pasif. Kalau misal satu switch ketemu PAGP, dia nanti berhasil, dia ingin konfigurasikan di switch satu ini menjadi desirable. Oke, kita sudah selesai di switch 1. Selanjutnya kita konfigurasikan di multi-layer switch-nya. Oke, habis itu kita langsung ke multi-layer switch. Di sini kita bisa lihat bahwa di multi-layer switch, interface yang terhubung ke switch 1 adalah FA01 sampai 3. Jadi kita bisa masuk, ini kita no, enable conft, interface range FA01 sampai 3. Kita no, and conft terang FA01 sampai 3. Kemudian switch port mode terang. Nah, perhatikan di sini bahwa ketika kita mengetikkan switch port mode terang, ada peringatan command rejected. Kalau teman-teman ingat di section awal tentang konfigurasi terang, saya sudah jelaskan bahwa di multi-layer switch, sebelum kita mengetikkan command switch port mode terang, kita harus setting encapsulation-nya terlebih dahulu. Jadi switch port terang encapsulation.1q, baru bisa nanti switch terang encapsulation. port mode terang. Langsung switch port mode terang. Nah, perhatikan di sini bahwa kita berhasil mengkonfigurasikan terang. Jadi ingat-ingat kalau di multi-layer switch, sebelum mengetikkan switch port mode terang, kita harus setting encapsulation-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah selesai konfigurasi terang. Selanjutnya kita konfigurasikan Ether channel-nya. Jadi di sini channel group kita tadi pakai 2 ya di switch 1, berarti di sini juga harus pakai 2. Mode tadi di switch 1 sudah pakai desirable, berarti di sini kita bisa pakai auto, bisa juga pakai desirable lagi. Misal di sini saya pakai desirable lagi aja. Oke, sudah selesai. Di sini kita bisa fast forward time. Perhatikan semuanya sudah hijau. Kita cek di switch 1. Do show. Kita ke switch 1. Ether channel summary. Perhatikan di sini ada PO2, kemudian SO, di mana SO itu artinya layer 2 in use. Protokolnya adalah PAGP, portnya itu FA05 sampai FA07, dan semuanya P besar, di mana P besar itu artinya in port channel. Berarti ini berhasil ya. Kita pastikan di multi-layer switch-nya, do show Ether channel summary. Perhatikan kita juga punya PO2, kemudian SO, artinya layer 2 in use, protokolnya PAGP, interface-nya adalah FA01 sampai 3, dan semuanya in port channel. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil configure protokolnya PAGP, channel summary. Ether channel
Perhatikan 3 switch. Kita tambahkan lagi PC di sini. Dan kita langsung hubungkan. Kita fast forward time biar ini cepat. Kemudian kita konfigurasikan IP address di PC yang baru. Misal 192.168.1.3. Oke, sekarang kita bisa coba ping dari PC 1 ke PC 2, sukses. Dari PC 2 ke PC 0, sukses juga. Nah, sampai di sini artinya Forward time. Nah, kita sukses dari sini ke sini, sukses dari sini ke sini. Oke, sukses semua. kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita lanjut ke layer 3. Adalah terlebih dahulu. Konfigurasikannya bisa masukkan 2 switch yang di 2 kita bukan terang. 22. Ini kita tidak akan konfigurasikan. Nah, di sini kita bikin contoh, itu ada 2 untuk si ini itu 2, kita sambungkan 1 2 3. Oke. Terang, melainkan kita akan konfigurasikan IP address. Jadi nanti di sini di IP. Oke, kita mulai konfigurasi di multilayer switch 1 dulu. Di sini kita enable. Kemudian kita lihat di sini bahwa interface di multilayer switch 1 adalah FA01 sampai 3. Jadi kita masuk interface range FA01 sampai 3. Kalau tadi kita kan konfigurasi terang dulu ya. Nah, karena kita nanti nggak akan konfigurasi terang, melainkan kita akan konfigurasi IP address, maka kita harus mengetikkan command ini. No switch port. No switch port ini artinya kita mendisable interface switch pada FA01 sampai 3 agar nanti bisa dikonfigurasikan IP address. Jadi ingat-ingat ya, switch port saya enter. Nah, modenya di Ether channelnya. Jadi channel group, misal saya nomornya 1 aja, mode. Nah, modenya di sini kita bisa pilih yang on. Jadi kalau kita mau konfigurasi layar 3 Ether channel, maka kita pilih mode on. Oke, mode on seperti ini. Selanjutnya di sini ada otomatis peringatan creating a port channel interface port channel 1. Hal ini dikarenakan kita menggunakan channel group 1. Selanjutnya di sini kita tinggal konfigurasi IP address-nya. Jadi kita masuk ke interface port channel 1. Jadi interface PO1 seperti ini udah bisa. IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Jadi IP address ini dikonfigurasikan di interface Ether channelnya. Bukan di FA01, bukan di FA02, bukan di FA03, melainkan di interface Ether channelnya. Oke, di multilayer switch 1 sudah selesai. Sekarang kita pindah ke multilayer switch 2. CLI. Di sini kita no, enable, conft, interface range FA01 sampai 3. Pertama ingat-ingat, kita harus mendisable switch-nya, jadi no switch port. Selanjutnya, channel group 1 mode on.
Jadi kalau layer 3 Ether channel itu on ketemu on, nggak ada yang lain. Ya, jadi di sini kita bisa lihat tadi bahwa aktif dan pasif itu digunakan untuk LACP, auto dan desirable itu digunakan untuk PAGP. Jadi untuk layer 3 Ether channel itu hanya on ketemu on. Jadi di sini mode on. Selanjutnya kita konfigurasikan IP-nya. Jadi interface port channel 1, IP address. Tadi di multi layer switch 1, 10.10.1. Sekarang di multi layer switch 2, 10.10.2. Jadi di sini 10.10.10.2, 255, 255, 255, 0. Oke, sampai di sini kita sudah selesai konfigurasi layer 3 Ether channel. Kita bisa verifikasi. Do show Ether channel summary. Perhatikan kita punya port channel 1, kemudian di sini RU. Oke, ada. R besar artinya adalah layer 3, U besar in use, jadi sekarang layer 3 ya. Ada, jadi juga di switch 2, do show Ether channel summary. Perhatikan di sini dia juga RU, artinya layer 3 Ether channel. Sekarang kita bisa coba tes ping ya. Jadi dari multi layer switch 2 kita akan coba ping ke multi. Oke, kita coba dari sini ke sini. Pilot kita lagi. Oke, sukses. Sini. Oke, sukses. Oke, sepertinya seperti itu saja dari saya. Alhamdulillah kita lancar, tidak ada error. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.